Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Januari 2026. Namun sebelum Mari memulai ya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo, langsung ini dia. Ace of Swords reverse di sana. Two of Swords. Berikut ada energi dari The Magician. Berikut ada energi dari Nine of Cups. Kemudian ada energi dari Queen of Wands, kemudian ada energi dari Ten of Cups reverse, dan berikutnya di situ ada energi dari Three of Wands. Berikut ada energi dari Three of Swords, dan berikutnya ada energi dari oke, baik ya. Jadi kalau Mari lihat di sini tuh kalian bisa aja diem-diem mengadakan permusuhan ya, diem-diem di sini ya nampaknya. Jadi yang kayak seperti ada niatan mau ngerjain. Nah seperti itu. Ada niatan saling mau ngerjain. Atau setidaknya dari satu pihak ya. Yaitu dari pihak si ya yang bebeknya kamu nih Leo. Gitu loh ya. Nah. Jadi dia bisa aja nih. Banyakan marahnya dia sama kamu. Gitu loh. Kayak kamunya itu tuh dia anggap rajin banget ya. Memprovokasi dia. Kamu rajin banget memprovokasi dia untuk bikin dia meradang gitu lah. Dari caranya kamu ngomong, dari caranya kamu bersikap. Ini tuh kayak nantang kamu ya Leo, gitu si dianya, nantang kamu ya. Nah di sana ya. Mungkin memang untuk belakangan hari ini kalau dalam rumah tangga, kamu bisa aja ya kayak yang mengalami rasa bosan gitu loh. Dalam relationship rumah tangga kalian yang sudah sekian lama ini gitu loh ya. Kamu bisa aja kayak menganggap bahwa kok makin lama makin gak cocok nih gitu loh. Makinnya kamu itu tuh gak nyaman. Makin kamu itu tuh jadi kayak gak happy. Kamu kayak kehilangan jati dirinya kamu ketika kamu berstatus sebagai istrinya dia atau sebagai suaminya dia. Nah seperti itu ya. Jadi kayak sudah sekian lama ya kamu mencoba untuk mau sabar gitu ya, mau tabah gitu, tetapi makin kesininya nampaknya tindakan yang demikian tidak sanggup lagi untuk kamu lakukan gitu loh ya. Jadi kayak udah jelas di sini kamu kehilangan rasa sukacita ya dalam hidupnya kamu gitu loh. Nah, jadi boleh nih kamu ngebandingin dirinya kamu, hidupnya kamu ketika sebelum bersama dengan dia dan ketika sudah bersama dengan dia, gitu ya. Jadi mungkin kamu kayak ngeliat bahwa melorot ya kualitas hidupnya kamu, melorot gitu loh. Nah, di sana, ya. Jadi di situ tuh mundur kualitasnya, itu loh. Ya, terbatas hidupnya kamu rasa ketika kamu dengan dia, dan nampaknya ya kamu gak sanggup lagi untuk kamu gak sanggup untuk beradaptasi kepada kehidupan yang seperti ini modelnya. Jadi di sini tuh Mari lihat kamu bisa aja kayak yang kamu berontak gitu loh, kamu berontak gitu ya. Kamu ingin kembali lagi menjadi siapa dirinya kamu gitu. Jangan karena kamu hanya berstatus istrinya dia atau suaminya dia lantas kamu seperti terlahir kembali, yang ianya terlahir di kehidupan yang downgrade gitu loh. Nah di sini tuh kamu gak mau, mendingan lah aku kayak yang dulu. Atau bisa-bisa kamu merasa bahwa kamu punya kemampuan ya. Mungkin ya hidupnya kamu di masa dulu juga kurang bagus ya, ini untuk beberapa ya, kehidupan masa lalu kurang bagus, kehidupan sekarang pun kurang bagus, tapi kayak ada keoptimisan dalam dirinya kamu bahwa kehidupan masa depannya kamu ini tuh akan lebih baik gitu loh. Tapi
lebih baiknya ketika kamu tanpa dia, gitu. Ya, seperti kayak kamu rasa bahwa kalau kamu bersolo karir dalam hidup ini, gitu ya, ngejomblo misalnya, ya, bahasa lainnya, kayaknya bisa jauh lebih baik gitu loh, daripada berpasangan dengan si dia, ya. Nah, kalau kalian dalam hubungan pacaran, bisa-bisa ketika kamu memperhatikan si dianya, ya, ini dalam masa pacaran ya, kalau kalian saat sekarang belum menikah gitu ya, kamu bisa aja kayak ngelihat bahwa, oh, orang ini sih nggak cocok ini untuk dijadikan sebagai partner dalam relationship yang long term, ya, jangka panjang gitu loh. Kamu ngerasa nggak cocok, belum cocok gitu. Nah, di sana. Jadi kalau hanya sebatas mau punya hubungan casual gitu ya, teman tapi mesra, sekadar pacaran-pacaran saja, friend with benefit atau apapun itu istilahnya, ya hayu, kamu mau di sini. Namun lebih daripada itu, ya kamu punten lah gitu ya, maaf lah gitu kan, nggak dulu dah gitu. Beberapa kalau kamu kebetulan memang usianya masih tergolong muda gitu ya, katakanlah kalau zaman sekarang nih ya, 40 wanita enggak lah, laki-laki perempuan sama aja ya, wanita ataupun pria di saat ini dari mari amat-amati gitu ya, nampaknya usia-usia 43 itu tuh masih dianggap aku masih muda gitu loh. Jadi pakai ujar-ujar orang barat ya, life began at 40 yang gitu itu ya. Nah, jadi kamu kayak kalau masih usianya 43 ke bawah masih menganggap bahwa aku pengen tidak menikah saja gitu. Aku nggak pengen punya baby ya, nggak pengen punya anak gitu loh. Hidup ini tuh mau dinikmati sajalah gitu ya. Lebih baik itu tuh hanya punya kekasih saja, hanya punya pasangan saja gitu. Nggak perlu pun dia di sana terikat dalam konsep pernikahan gitu ya. Maunya kita bersama tapi tidak terikat dalam komitmen gitu loh ya. Ini yang mari lihat prinsipnya kamu, apalagi kalau kamu sudah janda dan duda ya. Jadi kayak udah pernah mencicip bagaimana itu tuh rasanya pernikahan, jadi sehingga saat sekarang itu tuh tidak menarik di matanya kamu gitu loh untuk menikah kembali, apalagi dalam jangka waktu dekat-dekat ini gitu ya. Tidak ada urgensi untuk terikat dalam pernikahan, terlibat dalam pernikahan, gitu, ya. Masih enak bebas di situ, menjadi dirinya kamu sendiri, gitu ya. Kamu boleh leluasa, mau melakukan aktivitas apapun itu, gitu loh, tanpa harus minta izin kepada pasangan, tanpa harus terikat pada norma-norma sosial budaya, agama, ya. Ini tuh hal yang boleh di matanya kamu masih sebuah hal yang ribet gitu loh. Jadi bisa-bisa untuk beberapa urgensinya kalian adalah ya kejar karir dulu, ya. Ini terutama kalau perempuan, maunya itu tuh ya kejar karir dulu, bisa benar-benar mandiri dulu gitu ya, menikmati dulu hasil dari kerja keras gitu ya, usaha upaya gitu. Jadi bukan yang belum udah sibuk nih berbakti kepada suami ya, repot dalam tanggung jawab mengasuh dan membesarkan anak-anak gitu ya. Nah, sama aja kalau kamu itu tuh laki-laki gitu loh. Kamu laki-laki yang ya bisa sudah sangat modern gitu modelnya ya. Jadi kayak mau bebas sebebas-bebasnya setidaknya untuk di saat ini. Nah, seperti itu ya. Kayaknya masih pengen icip-icip juga nih gitu ya. Icip-icip jalan sama si ini, bergaul sama si itu ya.
boleh sibuk fokus kepada hobi yang ini gitu ya, sibuk kepada bisnis yang itu gitu loh ya. Nah, jadi ke sana dulu arahnya. Namun bukan berarti bahwa ada rencananya kamu untuk tidak punya urusan lagi sama dia ya, tidak ada. Mari lihat. Ya jalan mah ya terus jalan sama dia. Tapi ya beginilah adanya. Beginilah adanya kamunya gitu. Ya. Kamu tidak mau berubah hanya gara-gara di saat ini tuh dia ada sebagai kekasihnya kamu gitu loh ya. Nah, jangan-jangan dengan style hidupnya kamu yang seperti ini tuh dianggap oleh pasangannya kamu seperti yang kata Mari di awal bacaan. Kok kayaknya kamu mau ngetes dia, kamu mau menantang dia gitu ya, kamu mau cari perkara sama dia gitu ya. Nah, jika kalian inginnya itu tuh ingin bebas sesuka hatinya kamu ya. Nah, di sini apapun statusnya dia dalam hidupnya kamu, baik itu tuh kalian sudah berstatus suami istri ataukah masih pacaran, tapi menurut dia ya, gaya hidupnya kamu ini tuh salah, kurang tepat gitu loh. Kok kamu masih mau seenak-enaknya kamu bebas-bebas gitu ya, bebas mau mengakses dia, bebas kapan kamu mau memberikan atensinya kamu pada hal-hal yang lain gitu ya. Kadang-kadang kamu dengan dia, kadang-kadang kamu udah ngilang gitu ya. Kadang-kadang kamu ada di rumah, kadang-kadang kamu sudah ada di luaran sana gitu ya. Jadi kok kayaknya dia tidak siap menerima dengan stylenya kamu yang seperti ini gitu loh. Dia anggap jadi kayak berontaknya kamu dalam rumah tangga itu tuh bisa dilihat sama pasangannya kamu, dan dia anggap kamu ini tuh mesti ditertibkan gitu loh ya. Jadi kayaknya stylenya kamu di matanya dia seperti tidak berlaku. Kalau kamu hanya mau jadikan dia sebagai partner teman tapi mesranya kamu gitu ya, kamu hanya ingin punya relationship yang casual dengan dia, dan itu artinya kamu masih bebas untuk jalan dengan siapa ya, kamu terkoneksi dengan siapa. Nah itu tuh dia kayak wah nggak bisa, di situ nggak bisa dia itu ya. Nah dia anggap bahwa kamunya itu tuh dalam upaya untuk menyakiti dirinya gitu loh. Walau ya menurut kamu apa yang kamu lakukan ini tuh wajar gitu ya, atau kamu rasa bahwa ini adalah haknya kamu gitu, tetapi dia anggap bisa itu tuh sudah sebuah tindakan yang kurang ajar, atau bahkan bisa hal yang semena-mena ke dia gitu loh. Jadi nampaknya Mari egonya dia tercolek di sini kawan, tercolek gitu ya. Nah maka di situ ada datang di dalam dirinya dia, terutama kamu akan bisa lihat rentang 7 hingga 14. Ada kayak, ya ayo kita mainkan gitu ya. Dia melihat kan kamu negatif kan. Nah jadi banyak, oh kamu negatif sama aku, ya ayo kita mainkan. Saling lempar-lemparan negatif di sini gitu si dianya ya. Dan wacananya dia adalah ya membuat kamu untuk berhenti berlaku seperti ini gitu ya. Maunya dia demikian, kamu harus berhenti gitu loh di sana. Nah boleh nih caranya dia kayak seperti pura-pura ngancem kalau dia mau ninggalin kamu gitu. Jadi kayak apapun yang menjadi sikapnya kamu rentang 7 hingga 14, kamu akan diganjar dengan ancaman-ancaman untuk menyakitkan hatinya kamu gitu. Jadi kalau kamu misalnya bilang, aku bosan dengan rumah tangga ini misalnya ya, izinkanlah aku berkarir, misal kamu bilang. Dia tuh bilang, ya udah, kalau kamu mau berkarir, ini contoh aja nih ya, kalau kamu kembali ingin berkarir, maka aku akan hentikan ya uang bulanan misalnya. Tidak ada lagi nafkah istri misalnya.
Aku hanya secukupnya aja ngasih duit sama kamu. Karena kamu kan udah kerja, ya udah, berarti ikut kamu dong membiayai rumah tangga ini. Nah, ya. Kayak menunjukkan dia tidak sepakat sama kamu gitu. Nah, kalau misalnya kalian pacaran dan kamu masih pengen ya begini dan begitu gitu loh. Nanti dia bisa itu tuh yang kayak, udah aku blokir aja kamu. Supaya kamu bingung, merasa sedih karena aku blokir kamu. Gitu dianya di sana. Atau dia bisa kayak nyindir-nyindir kamu gitu loh. Nah, gitu ya. Oh, kamu nggak ada dugem hari ini. Gitu ya. Pergilah dugem sana gitu. Nah, bisa dia ngenyek-ngenyek kamu seperti itu kalau mari lihat. Di situ ya. Dan apapun nanti yang menjadi aksinya dia atau responnya dia kepada kamu, mari lihat ini tuh makin kayak mempertegas ya, makin menguatkan dirinya kamu ya, bahwa kamu menyatakan dengan dia memang beneran lah aku nggak bahagia gitu ya, atau ya beneran lah ini orang nggak cocok ini dibawa ke kehidupan yang di masa depan gitu, nggak pantas dia memang ini dijadikan sebagai pilihan partner hidup gitu. Justru kesana nanti penilaiannya kamu kepada dia gitu loh ya. Jadi dia makin memperkuat ketidaknyamanannya kamu ke dianya. Nah seperti itu. Tapi yang menurut dia ini untuk mencegah kamu. Ini untuk mencegah kamu ya, supaya kamu itu tuh jangan kemudian lalai gitu loh. Lalai untuk menggarap dengan baik hubungan kalian berdua ini. Nah di situ ya, dia ini kan semacam orang yang yuk kita bareng-bareng yuk gitu. Tapi dia melihat bahwa kamu kayaknya nggak mau bareng-bareng dalam artiannya yang serius ya, bukan bareng-bareng yuk kita joget aja yuk kita goyang Karawang aja yuk hari ini gitu ya, yuk kita happy aja, bukan gitu maksudnya dia. Sungguh-sungguh gitu lah, sungguh-sungguh serius gitu. Nah di sana ya, itu awal niatannya dia. Nah tetapi kalau kamu dia lihat tidak punya itikat semacam apa yang dia harapkan, maka itu dia akan tunjukin bahwa sebenarnya dia menolak stylenya kamu yang seperti ini gitu loh. Ini adalah undangan dengan keras ya dari si pasangannya kamu. Kalau kamu mau dengan aku, begini dia caranya gitu loh ya. Jadi ibaratnya kayak caranya ya kamu manut sama dia ya, kamu lebih prioritasin hubungan ini gitu loh ya. Kamu jangan mencela-mencela hanya mau menjadikan dia sebagai pasangan casualnya kamu saja. Beranilah kamu, gagahlah kamu untuk berkomitmen dengan dia gitu loh, bukan hanya sebatas pacaran doang. Nggak tahu nih pacarnya sampai ujungnya itu tuh apa. Maunya dia ayo pacaran, tapi kita siapin sampai ke pernikahannya kita gitu maksudnya dia di sana. Cuman ya undangannya dia ini tuh bukan dalam bentuk pujuk rayuan gitu ya, tetapi dengan cara yang lebih tegas, lebih sarkas, atau mungkin memang kasar gitu ya, biar cepet mungkin ini maksudnya dia. Kalau pakai cara bujuk-bujuk rayu mah menurut dia ya nggak cocok untuk menghadapi kamu gitu loh. Mainnya itu tuh agak diselepet sedikit lah kamunya ya. Gitu lah. Oke, baik Leo. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, ada energi dari Pisces di sini, kemudian ada energi dari Aries, ada kemudian energi dari itu aja ya. Hanya itu aja ya. Oke, baiklah. Semoga apa yang Mari sampaikan hari ini mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.